Jadi seperti itu Pak ya. Jadi Nabi melihat ketika Isra Mi'raj itu ada Nabi ya pengikutnya dikit kekali, nggak sampai 10. Ada yang pengikutnya 2 orang, 1 orang, 2 orang, dan ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali gitu. Izrufi ali sawadun, kemudian diangkat ya kepadaku, maksudnya aku melihat gitu ya. Ya, sawadun azimun, sekelompok ya besar ya. Sawadun ini kan hitam menghitam banyak sekali ya, sekelompok umat yang sangat banyak sekali. Fazanantu annahum ummati, aku mengira mereka itu umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa, enggak, itu bukan umatmu wahai Rasulullah, itu adalah Musa, ini adalah Musa wa qaumu, dan kaumnya. Jadi Nabi juga akan melihat Nabi Musa dan kaumnya yang sangat banyak. Jadi menunjukkan pengikut Nabi Musa itu juga banyak. Fanazartu, lantas aku melihat, nah rupanya ada lagi yang lebih banyak lagi daripada pengikut Nabi Musa. Faiza sawadun azimun, ada yang lebih banyak lagi ya, menghitam lagi, yang menghitam besar, sekelompok besar ya, umat manusia yang sangat banyak. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhi ummatuka, ini adalah umatmu wahai Muhammad. Wa ma'hum, dan bersama yang banyak tersebut ada sab'una alfan, 70.000 yadkhulunal jannata, yang akan masuk surga bi ghairi hisabin wala adab, tanpa dihisab dan tanpa diazab ya. Langsung Pak, nggak tanya-tanya lagi gitu. Biasanya kan ditanya dulu ya, di apa nama itu, dicek dulu amal kebaikannya berapa gitu ya, dihitung dulu. Nah, ini enggak, yang 70.000 ini enggak Pak, tanpa dihisap oleh Allah, tanpa ada perhitungan, langsung ya masuk surga gitu. Karena memang dapat apa namanya itu, dapat bonus lah gitu ya, dapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung masuk surga tanpa dihisap dan tanpa diazab. Ketika Nabi menceritakan hadis ini, summa nahadha ya, summa nahadha, kemudian Nabi bangkit ya, duduk waktu itu ya. Nabi menceritakan hadis ini, kemudian setelah beliau sampaikan hadis ini, beliau bangkit berdiri, fadakhala manzilahu, lantas beliau masuk ke rumahnya. Nabi waktu menceritakan hadis ini belum menerangkan detail gitu Pak ya, belum merinci siapa mereka, sehingga apa yang terjadi, fakhadhan nasu fi ulaika, sehingga manusia yakni para sahabat berbincang-bincang ya, memberitakan siapa mereka yang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu. Faqala ba'dhum, lantas sebahagian mereka yakni sebagian para sahabat mengatakan, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangkali ya mereka adalah para sahabatnya Rasulullah gitu, yang masuk surga, yang 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab itu. Wa qala ba'dhum, dan sebagian mereka berkata, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam, barangkali mereka itu adalah orang-orang yang terlahir dalam keadaan Islam. Falam yusyriku billahi syai'an, kemudian tidaklah ya berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Wa dzakaru asya'a, kemudian mereka menyebutkan beberapa hal yang lainnya gitu, barangkali ini ya. Namun itu kan cuman masih ini Pak ya, masih perkiraan ya, belum kepastian gitu. Lantas ya, fakharaja Rasulullah, lantas Nabi keluar dari rumahnya ya. Ketika Nabi lihat ini banyak ini ya, banyak terkaan dari sahabatnya gitu ya, karena sahabatnya pingin tahu sekali ya, pingin sekali tahu ya. Karena jangankan sahabat, Pak ya, kita aja pingin tahu nggak Pak ya? Iya, karena kita pingin juga masuk ke dalam 70.000 itu Pak ya. Ya. Lantas Nabi keluar ya, fa akhbaruhu, dan Nabi mengkabarkan kepada mereka ya tentang siapa yang masuk ke dalam surga, 70.000 orang yang tanpa hisab tanpa azab itu. Dan Nabi tidak menyebutkan nama Pak ya, namun Nabi menyebutkan sifat. Nah ini yang terpenting Pak ya, siapa saja yang insya Allah Pak ya, yang mengikuti apa yang sifat yang Nabi sebutkan ini, mudah-mudahan Pak ya masuk ke dalam 70.000 yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab itu. Afwan ya. Kemudian Nabi menjelaskan, bersabda, faqala humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta di ruqyah.
Karena dalam bahasa Arab Pak, kata-kata yang di huruf tambahan ya dengan alif, sin dan ta itu mananya tolab ya, permintaan gitu. Seperti istaghfara, tolabal maghfirah, meminta ampunan ya. Jadi istarqa, yastarqi ya, ini maknanya tolabal ruqyata, meminta ruqyah gitu. Jadi mereka adalah orang yang tidak meminta ruqyah gitu. Meskipun ruqyah itu tidak semuanya haram. Kalau ruqyah tidak ada unsur kesyirikan, sebagaimana sabda Nabi, la ba'sa fir ruqa lam takum syirkan, tidak apa-apa ruqyah apabila tidak ada unsur kesyirikannya, ini hukumnya mubah, boleh-boleh saja gitu Pak ya. Namun dia meninggalkan itu karena ketawakalannya kepada Allah. Dia tidak minta diruqyah. Beda nanti kalau diruqyah tanpa diminta Pak ya. Misalkan ada teman kita sakit, tiba-tiba aja datang teman kita yang lain, langsung meruqyahnya, langsung dibacakan. Ini dia nggak terkena, dia bukan yastarqi, dia bukan orang yang minta diruqyah itu. Karena dia nggak minta gitu Pak gitu. Ya, bukan berarti mengatakan ruqyah haram, tidak gitu ya. Iya, selama tidak ada unsur syiriknya ruqyah itu boleh, Pak ya. Nabi sendiri yang mengatakan la ba'sa gitu, tidak apa-apa. Jadi sifat yang pertama orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah tidak minta di ruqyah gitu Pak. Ya, jadi kalau ruqyah dia dewe Pak ya, karena kita sendiri bisa apa ya meruqyah diri kita sendiri. Wala yaktawun, dan tidak minta di kai. Kai ini adalah metode pengobatan orang Arab, yaitu dengan besi panas. Saya pernah lihat itu Pak ya. Jadi ada memang orang teman waktu itu kalau nggak salah dari Afrika, dari Somalia. Jadi ketika dia demam itu Pak, dipanaskannya sendok gitu ya, merah-merah itu Pak ya, ditancapkannya sendiri, supaya digigitnya kain kan ditancapkannya ke bagian badannya yang sakit ya, berasap itu Pak ya, merah itu ya, Masya Allah sakitnya. Tapi memang ini katanya mujarrab gitu ya, saya sudah mencobanya gitu ya, ini memang insya Allah dengan izin Allah bisa mengobati gitu. Iya, jadi kai itu ulama mengatakan makruh ya, hukum asalnya adalah makruh gitu ya. Wala yatatayyarun, kemudian dia juga tidak mempercayai perkara mitos gitu Pak ya, menyandarkan kesialan dan keberuntungan kepada selain Allah yang tidak ada dalilnya. Ini berasal dari kata ya toir, ya toirun itu burung Pak ya. Iya, orang Arab dahulu, orang Arab jahiliyah Pak ya, kalau seandainya lihat burung berkicau di pagi hari, nah ini adalah nasib baik ini. Ini lagi bagus ini, kalau kita mencari ya, insya Allah akan ada suatu keberuntungan gitu, disandarkan kepada burung. Kalau kita banyak sekali Pak di budaya kita yang memang kita dahulunya nenek moyang kita berdasarkan sejarah nih Pak ya, beragama Hindu, Buddha Pak ya, sangat rentan dengan perkara tatoyur ini. Nampak cicak berak dia jatuh, ini sial nih. Kalau kita lagi jalan melintas ularan, jangan dilanjutkan, nanti sial. Itu semuanya adalah tatoyur gitu Pak. Dan tatoyur itu hukum asalnya syirik kecil, namun kata ulama bisa menjadi syirik besar kalau dia meyakini yang mendatangkan mudarat, yang mendatangkan kebaikan adalah burung itu sendiri, bukan Allah. Ini syirik besar. Namun kalau itu sebab saja, tetap dia meyakini Allah yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat adalah Allah. Ini syirik kecil. Walaupun syirik kecil ya dosanya besar Pak ya, karena dia bagian daripada perbuatan syirik gitu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kemudian sifat yang keempat, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka, kepada Allah, kepada Rabb mereka. Jadi tawakal itu Pak bukan tawakal ala sufi. Kalau tawakal ala sufi udahlah ya tanpa ada ikhtiar, enggak. Karena tawakal yang benar itu adalah al-i'timadu 'ala Allah ma'a akhdhil asbab ya. Menyandarkan diri kepada Allah dengan mengambil sebab ya, dengan berikhtiar gitu. Contoh orang yang tawakal itu Pak ya, misalkan ya, dia kunci motornya dulu, kalau ada kunci ganda dia pakai kunci ganda, kemudian dia serahkan kepada Allah. Itu yang tawakal. Bukan yang tawakal itu Pak ya,
udahlah ya, mau diambil orang atau enggak saya tawakal kepada Allah. Ini kuncinya, taruh dia aja di sini. Ini orangnya sia-sia itu Pak ya, konyol itu. Ya, itu bukan tawakal itu Pak ya. Itu menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan engkau lemparkan dirimu dalam kebinasaan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena waktu Isya sudah masuk, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.